Oke, sekarang karena semuanya sudah familiar dengan ekosistemnya, atau setidaknya ada sedikit informasi tadi, jadi sekarang kita akan gali lebih dalam lagi untuk apa yang disebut, apa yang artinya nih instrumen instrumen dan mekanisme pembiayaan yang inovatif. Dan sekali lagi saya akan mintakan ke Michael untuk membantu kita menjelaskan lagi hal-hal tersebut. Michael, silakan. Ya, terima kasih Margo. Sebelum saya mulai, saya ingin bilang iya, saya mengerti memang agak cukup membingungkan ya, dan dari institusi finansial. Tetapi kayaknya juga ini ya sangat sulit bagi banyak partisipan karena kan mereka backgroundnya bukan finance. Tapi nanti kita akan bicarakan hal ini. Ini lebih kayak mendapatkan kontak melalui mekanisme dengan orang-orang yang punya kemampuan finansial. Kalau nggak ada ya kita cari cara, cari orang-orang yang memang punya kemampuan. Jadi di Thailand ada grup kota sustainable, mereka sebenarnya bisa mengakses juga kalian pembiayaan. ADB juga akan memberikan hal tersebut. Jadi ya, ada banyak kemungkinan kok. Oke, saya akan ada presentasi sebentar aja mengenai instrumen-instrumen kuncinya dan 10 menit baru nanti kita bisa langsung ke sesi berikutnya. Jadi boleh silakan. Baik, saya bisa lihat di sini. Oke, saya akan membahas cepat saja beberapa instrumen-instrumen pembiayaan penting. Jadi kita akan mulai dengan area-area kunci yang tadi kita bicarakan, kita referensikan di beberapa uh, presentasi ya, perbedaan antara debt, hutang, dan equity. Debt itu meminjam uang untuk dibayarkan kembali dengan bunganya, ataupun share of profits ya, pembagian keuntungan dari syariah, dan itu tergantung dari kredit dari apa peminjamnya, tipe project, dan juga jaminan yang tersedia dalam bentuk pinjaman ataupun obligasi atau bond. Jadi yang pentingnya di sini adalah ada banyak isu credit worthiness, credit scoring dari apa yang meminjam, tipe project, jaminan juga yang tersedia. Ini akan ada banyak juga bunganya tergantung dari resiko pinjamannya. Equity financing ini biasanya ada kepemilikan parsial dan kontrol dari entitas corporationnya, tetapi juga memberikan resiko komersial yang penuh ataupun setengah ya, parsial. Jadi karena ini biasanya returnnya lebih tinggi dari pinjamannya. Jadi keduanya ini biasanya dibutuhkan untuk project public partnership. Jadi kerjasama antara pemerintah dan swasta. Jadi memang perlu ada struktur. Jadi ekuitas dan debtnya bisa harus dibuatkan kayak dalam struktur korporasi gitu. Tipe-tipe lain dari instrumen yang memberikan adalah debt work equity. Ini kayak blended finance, fasilitasnya bisa memberikan ekuitas tergantung dari impact investment, investasi berdampak juga sama, bisa juga hutang ataupun equity. Nah, sekarang dari keseluruhan overview dari instrumen finansial pembiayaannya ya. Jadi kalau kita ngomongin mengenai sumber, kita ngomongin sumber-sumber yang berbeda dan dikelompokkan ke beberapa area yang punya kesamaan. Pertama, pemerintah, KL, Bank Pembangunan Nasional, dan ODA di sini ada akses secara umum melalui institusi nasional, kemudian sumber-sumber komersial dan institusional swasta. Sumber itu bisa nasional, internasional, tetapi bisa juga lokal. Di Filipina, di proyek-proyek yang saya sudah pernah kerjakan, sektor swasta lokal sudah sangat terlibat di dalam pembiayaan PPP lokal. Jadi ada juga kemungkinan bahwa level lokal juga terlibat dan juga ada yang lain-lain. Ada tipe berbeda dari instrumennya, ada obligasi, ada pinjaman juga, kemudian mitigasi resiko, aktivitas mitigasi resiko seperti asuransi dan jaminan, kemudian ada aktivitas swasta seperti direct equity investment, pembiayaan berbasis lahan, dan juga pajak, charges terhadap pengguna, dan perbedaan aktor yang berbeda yang bisa
mengakses sumber-sumber ini dan menggunakan instrumennya. Jadi ada implementasi pemerintah, PPP, dan BUMN, implementasi dari sektor swasta, dan juga rumah tangga. Jadi kita juga harus bisa memikirkan mengenai tipe-tipe proyek yang berbeda, proyek hijau yang kita inginkan. Siapa yang akan menjadi implementer utamanya dan apa yang pembiayaan apa yang dibutuhkan dan bagaimana entitas yang terlibat ini atau pemerintah lokal, pemerintah daerah bisa membantu hubungan tersebut. Mungkin bukan pemerintah, pemerintah mungkin tidak langsung terlibat, tetapi masih harus membantu hubungan di antara elemen-elemen proyek itu dengan hubungannya dengan obligasi atau bonds. Obligasi hijau ini green bonds dianggap di beberapa era sebagai silver bullet atau peluru perak gitu yang terakhir. Instrumennya bagus sekali, tapi secara umum mereka juga ada biaya transaksinya lebih tinggi dan dibandingkan pinjaman normal atau green bonds ini punya biaya transaksi yang lebih tinggi dibandingkan dengan obligasi biasa, bond biasa karena secara umum apa yang kita bicarakan tadi sebelumnya ya, kalau memang kita mau ada obligasi hijau, green bond harus membutuhkan output, membutuhkan menunjukkan output dan dampaknya. Jadi itu yang kita sebut sebagai MRV, monitoring, reporting, dan validation. Monitoring, pelaporan, dan validasi. Jadi perlu ditunjukkan bagaimana proyek akan digunakan seperti apa, durasi proyeknya berapa, mekanisme yang akan digunakan, dan bagaimana hasilnya nanti, dan bagaimana kita akan melaporkan keseluruhan proses tersebut. Aktivitas ini sudah disebutkan dalam prinsip-prinsip obligasi hijau atau green bonds. Tapi bonds ini juga punya beberapa positif ya. Jadi di sini mereka bisa, bonds ini bisa membiayai beberapa proyek yang berbeda ya. Kalau memang general obligation bond bisa mengakses pembiayaan jangka panjang, mempromosikan transparansi dan akuntabilitas yang kita sudah bicarakan sebelumnya. Negatifnya adalah biayanya lebih tinggi, processingnya untuk memprosesnya, dan juga bergantung pada kondisi pasar. Ada juga contoh-contoh yang sangat bagus dari obligasi untuk membiayai proyek hijau. Salah satunya adalah kantor publik Thailand meluncurkan obligasi dan itu kemudian digunakan untuk membiayai BTS, Bangkok Rapid Transit. Jadi ini adalah contoh dari pemerintah nasional bisa mengeluarkan bond, obligasi, dan itu bisa diterjemahkan, digunakan ke proyek pemerintah lokal. Kemudian area lain yang bisa kita pikirkan adalah kerjasama antara pemerintah dan swasta, PPP. Ini adalah sesuatu yang pemerintah bisa kadang-kadang tuh hindari ya, karena kan memang lebih kompleks untuk dilakukan. Tetapi di sisi lain, kadang-kadang ini memang ada cara-cara untuk bisa menggunakan aset-aset publik. Kita sudah bicarakan mengenai melihat uh, penggunaan kembali aset-aset yang ada. Proyek-proyek seperti itu juga bisa hal-hal kayak pasar lokal yang bisa dikembangkan menjadi densitas yang lebih tinggi dan penggunaan yang berbeda-beda, termasuk juga steel market dan juga bisa menghasilkan return yang lebih tinggi untuk pemerintah daerah, tetapi juga hasil hijau atau green, seperti misalkan bisa membiayai uh, lakukan jadi pasar ini juga bisa melihat hubungan transport publik dan lain-lain. Jadi ada juga spektrum dari kerjasama pemerintah swasta ini bisa pure dari pemerintah, pure dari swasta, dan juga ada mekanisme dan jumlah yang berbeda-beda dari sini. Dan PPP ini juga bisa berguna banyak hal ya, bisa menggunakan biaya pembiayaan dan aset pemerintah. Komponennya juga punya insentif untuk bisa melakukan delivery. Kalau memang kontraknya sudah terstruktur secara baik dan benar, pembiayaannya juga bisa lebih murah ya. Misalkan memang ada Exim financing. Jadi bank Exim bisa dalam hal negara yang melakukan supply, yang mensuplai bus ataupun um, mesin untuk mengolah
limbah, di sini Bank Eksim bisa memberikan financing pembiayaan yang lebih murah. Tapi memang kadang-kadang biayanya juga lebih tinggi, ada resiko konflik antara kepentingan publik dan kepentingan swasta, ada juga tantangan dalam peraturan perundang-undangan dan mengurangi kontrol dari pemerintah terhadap proyek yang ada. Kita juga harus tetap waspada mengenai fine print dari PPP ini. Saya datang dari Australia dan Australia dianggap sebagai salah satu negara dengan proyek PPP yang paling bagus karena memang kita sudah melakukan banyak kesalahan ya mengenai PPP. Jadi ada banyak area yang harus dipikirkan mengenai jaminan pendapatan seperti apa, penyesuaian funding seperti apa, pengecualian dari kompetisi, kemudian arrangement dari lock-in-nya, loophole-nya apa dalam aktivitas-aktivitas yang ada, dan akan semakin kompleks dalam monitoring, reporting, dan valuation. Jadi mungkin tidak mungkin malah jadi semakin tertarik untuk kerja sama pemerintah dan swasta, tetapi harus tetap tahu ya bahwa ada keahlian yang spesifik, yang penting yang harus ada di sisi pemerintah untuk bisa mengerjakan hal ini. Jadi seperti yang kita sudah bicarakan sebelumnya, ini adalah aktivitas-aktivitas yang kita bicarakan. Jadi dimulai dengan kontrak layanan melalui sampai ke yang paling panjang kontrak concession itu jangka panjang. Nah, ini juga berguna untuk berbagai alasan ya, tidak hanya dengan apa yang kita bicarakan, tetapi juga dalam hal um, operasional, kejelasan dari sisi operasional ya di Asia Pasifik, misalkan ADB menggunakan kontrak kerjasama pemerintah swasta ini membangun siklus bangun, abaikan, dan bangun kembali gitu. Jadi ini bahkan mereka bisa beroperasi, ini adalah kontrak manajemen yang bisa diandalkan untuk bisa melakukan maintenance gitu. Di PPP untuk air minum, EDB, dan yang lainnya, PDSMI membantu proyek supply air di Indonesia. SPV-nya, Special Purpose Vehicle ini yang merupakan melaksanakan proyek ini sekarang sudah pembiayaannya sudah 60%, tetapi melalui penggunaan fasilitas pembangunan proyek untuk bisa menstrukturkan proyeknya. Ada juga aktivitas gap dari kelayakan untuk pemerintah bisa mencapai menutup gap itu dari apa yang dimungkinkan secara finansial versus apa yang dibutuhkan dari komunitasnya. Kerjasama pemerintah swasta ini akhirnya disesuaikan agar masuk akal gitu dengan keadaan yang ada. Kemudian terakhir mengenai blended finance, baik di Malaysia dan Filipina, kami juga melihat contoh dari blended finance, struktur blended finance yang bisa menambahkan concession kontrak dalam PPP. Mereka bisa mengembangkan proyek yang hijau kalau memang terdistruktur secara baik dan benar. Tapi sebenarnya bisa juga mahal kalau memang ada resiko pertukaran falas yang tinggi dan komponen falas itu tidak di-hedge, tidak dibagi-bagikan. Jadi biaya establishment-nya juga bisa lebih tinggi. Bahkan kalau memang sudah melakukan monitoring, reporting, dan validation. Contohnya, apa yang dilakukan di Tamil Nadu di India, ini adalah contoh yang bagus sekali dari pool finance vehicle. Jadi ini ada dari pemerintah Tamil Nadu, di pool gitu ya, dikumpulkan. Ada juga agensi-agensi bantuan, misalkan USAID memberikan jaminan kredit parsial, dan kemudian tipe obligasi yang dikeluarkan oleh biaya sanitasi dan air ini kemudian dijaminkan ke titik di mana institusi dan institusi sektor swasta bisa melakukan hal ini dan bisa membiayai. Dengan adanya obligasi tersebut itu membuat um, adanya ketersediaan yang cukup besar dari pembiayaan untuk proyek ini. Jadi saya berhenti dulu di sini. Jadi ada beberapa instrumen yang tadi saya sudah jelaskan dan juga yang tersedia. Dan sekali lagi memang ini adalah penting bahwa cakupan dari instrumen ini bisa dipertimbangkan dan nanti pelatihan selanjutnya akan mengenai hal ini. Terima kasih.